Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada untayan kata yang paling indah dan penuh makna yang terucap dari seorang hamba yang menginginkan dibukakan pintu rahmat dan maghfirah dari Rabb-Nya, kecuali pada kesempatan ini mari kita bersama-sama memanjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena atas limpahan kudrat iradat beserta inayahnya, di pagi hari ini kita semua bisa berkumpul, bertatap muka, beradu pandang, bermuajahah dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni ibadah sholat subuh secara berjamaah. Tentunya mudah-mudahan hadirnya kita semua di masjid yang kita cintai ini senantiasa menjadikan amal kebajikan, amal kebaikan, amal kesolihan yang kesananya menjadikan sebuah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga mudah-mudahan kita semua hadirnya di tempat ini, di masjid ini menjadi salah satu, menjadi asbab bahwa kita semua selamanya diliputi oleh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga solawat beserta salam kita curah limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, yakni Shadiqul Masduq akmalul mawjudat abar rahmah wa aballil mu'minin wa sayyidul mursalin wa khataman nabiyyin, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'u tabi'in, hingga kita semua mudah-mudahan kita semua mampu memegang syafaatnya nanti di yaumal jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah salat subuh yang saya hormati, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pada kesempatan ini masih diberikan beribu-ribu kesempatan, sehingga tak terasa hari ini kita semua sudah berada
di bulan yang penuh dengan sejarah, bulan yang mana di bulan ini adalah junjunan kita, suri tauladan kita, manusia yang hebat, manusia super, manusia yang paling mulia sekolong langit ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Tentunya bulan Rabiul Awal ini akan selalu dikenang, akan selalu diperingati. Kenapa? Karena junjunan kita, suri tauladan kita, uswatun kita, uswatun hasanah bagi kita dilahirkan ke muka bumi ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelahirannya selalu dikenang, selalu diperingati? Karena lahirnya beliau beda dengan lahirnya manusia-manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, diutus ke muka bumi ini tentunya membawa misi, yakni untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Sehingga dalam sebuah hadisnya dikatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menyempurnakan kepintaran, karena kepintaran itu bisa kita cari. Tetapi yang namanya akhlak, tetapi yang namanya adab, tetapi yang namanya etika, tetapi yang namanya moral itu susah untuk dilaksanakan, susah untuk dicarinya. Dan coba kita bayangkan hari ini, kalau untuk ingin mendapatkan ilmu pengetahuan cukup dalam satu genggaman yang namanya HP. Kita mau mencari apapun di dalam HP tersebut, maka tentunya kita semua pasti akan ketemu. Mau ilmu apapun pasti akan ketemu. Bahkan kalau dipikir-pikir, yang namanya Google itu lebih pintar daripada siapa? Daripada ustadz, daripada kiai. Bertanya kepada Google itu pasti akan menjawab. Tetapi sedikit mohon maaf pada jamaah, walaupun gambaran Google itu lebih pintar daripada kiai, daripada ustadz, daripada ajengan, tetapi Google itu tidak akan memberikan contoh, tidak akan memberikan suri tauladan. Adanya di siapa? Di para kiai, di para ajengan, di para ustadz, ustadzah, di para guru. Makanya guru itu digugu dan ditiru. Hadirin rahimakumullah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi dilahirkan ke muka bumi ini, yaitu membawa misi yang hebat, yakni untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin rahimakumullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ada di dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Islam. Itu bukan dengan bujuk rayu. Wahai orang Arab, wahai orang Quraisy, barang siapa yang mau masuk ke agama Allah yang disebut dengan Islam, aku akan beri makanan dan minuman. Tentu jawabannya tidak. Wahai kaum musyrikin, kaum kafirin, kaum Quraisy, barang siapa yang tidak masuk kepada agama Allah, aku akan tebas kepalanya. Tentunya jawabannya tidak. Jadi Rasulullah SAW menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala itu bukan dengan bujuk rayu, bukan dengan kekerasan, tetapi Rasulullah SAW menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan agama Islam itu, yaitu dengan akhlakul karimahnya. Sehingga ada sebuah kisah, Rasulullah SAW setiap masuk ke masjid mau melaksanakan sholat berjamaah selalu diludahin oleh seseorang. Dan setiap Rasulullah SAW masuk ke masjid selalu diludahi. Padahal Rasulullah SAW itu orang yang sangat mulia. Pada saat itu apakah Rasulullah SAW membalas? Tentunya jawabannya tidak. Kenapa? Karena kerendahan hatinya. Karena dengan akhlaknya yang begitu mulia. Pada suatu saat Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, kemana orang yang selalu meludahi aku? Kata Rasulullah SAW. Maka para sahabat pada saat itu menjawab, wahai Rasul, orang yang selalu meludahimu ternyata berbaring sakit beberapa hari. Pada saat itu Rasulullah SAW setelah melaksanakan ibadah sholat berjamaah dengan para sahabatnya, bergegas menuju ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya, wahai Aisyah, apakah ada makanan pada saat ini? Ada ya Rasulullah SAW. Apa makanannya? Yaitu 1 biji kurma. Setelah itu Rasulullah SAW, 1 biji kurma itu dibawa oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada orang yang selalu meludahinya. Datang ke rumahnya yang tentunya tujuannya adalah untuk menengok orang tersebut. Orang tersebut ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya, mukanya merah dan merasa ketakutan karena dia berpikir mungkin akan membalas dan juga malu oleh Rasulullah SAW. Ternyata kata Rasulullah SAW, kamu jangan takut dan jangan malu. Aku datang ke sini itu bukan untuk membalas, tetapi aku datang ke sini itu untuk apa? Untuk menengokmu. Karena beberapa hari katanya kamu sakit. Subhanallah. Orang tersebut berpikir bahwa teman dekatnya belum ada yang menengok, tetapi orang yang selalu diludahi menjadi musuhnya, orang yang paling pertama menengok dia. Akhirnya dia berpikir, subhanallah, inilah makhluk paling hebat, makhluk super, makhluk yang paling mulia. Akhirnya orang tersebut, subhanallah, dengan Allah Subhanahu wa taala, didorong dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pada saat itu orang tersebut mengatakan 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia masuk Islam. Jadi artinya bahwa masuk Islamnya dia itu bukan dengan bujuk rayu,
bukan dengan apa kekerasan, tetapi dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga maaf, Islam itu bisa tersebar ke berbagai pelosok negara, ke penjuru dunia. Karena apa? Karena akhlaknya. Sehingga bisa sampai kemana? Ke Indonesia ini karena dengan akhlaknya beliau. Oleh karena itulah, yuk kita semua tarik bahwa uswatun hasanah itu bukan hanya ada di dalam diri Rasulullah SAW, tetapi kita semua tarik kepada jiwa diri kita, jiwa dan raga kita semua harus menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak, yang berkarakter, yang mulia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-adab fauqal ilmi, bahwa sopan itu, santun itu, akhlak itu, moral itu di atas segalanya, di atas ilmu, di atas pengetahuan. Hadirin rahimakumullah. Banyak orang yang pintar, ya, tetapi kalau dia tidak memiliki akhlak, kalau dia tidak memiliki sopan dan santun, etika dan berkarakter, itu tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya dan tidak berharga. Mohon maaf, banyak orang yang masuk penjara, ya. Orang-orang yang pintar, gambarannya orang-orang yang korupsi itu bukan orang-orang yang orang-orang yang bodoh, tetapi dia itu pada pintar. Mungkin dia tidak memiliki karakter. Subhanallah. Nah, oleh karena itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru ma yudhilul jannata wa taqwallahi wa husnul huluh. Ternyata kebanyakan orang yang masuk surga itu bukan dengan ilmunya, bukan dengan pengetahuannya, tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu pertama dengan akhlaknya, dengan takwanya, lalu yang kedua yaitu dengan akhlakul karimahnya. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Oleh karena itulah, yuk kita semua bersama-sama tarik sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rasul itu selalu jujur. Jujur dalam apa? Pertama, jujur dalam ucapan. Rasulullah SAW itu belum pernah mengatakan kata-kata yang bohong. Rasulullah SAW itu lisannya itu subhanallah, tak pernah menyinggung perasaan orang lain. Lisannya belum pernah, tidak pernah Rasulullah SAW itu menyakiti orang lain. Nah, oleh karena itulah, kalau toh gambaran kita sebagai ahli sholat, ahli ibadah, lisan kita harus dijaga. Wa qulu qaulan karima, berbicaralah yang lemah lembut, yang baik, jangan menyinggung kepada perasaan orang lain, hati orang lain. Pantesan kata Rasulullah SAW, salamatul insan bihifdil lisan, selamatnya manusia itu tergantung bibirnya, tergantung lisannya, tergantung lamainya. Kalau toh kita menjaga yang namanya bibir kita, lisan kita, maka insya Allah kita semua akan selamat. Hadirin rahimakumullah, yuk kita semua tarik kepada dalam diri kita semua bahwa Rasulullah SAW itu kata-katanya yang begitu indah, begitu lembut. Tarik oleh kita semua, tanamkan di dalam jiwa raga kita semua. Berbicaralah kepada orang lain itu, berbicaralah kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita itu dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang indah. Biasanya orang itu akan tertarik dan menarik itu karena dengan bahasa yang begitu indah. Hadirin rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW itu dia adalah
orang yang paling hebat dalam berbahasa. Sehingga Islam bisa tersebar itu karena bahasanya Rasulullah SAW yang begitu indah. Tidak pernah berbohong, tidak pernah menyakiti kepada orang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, bukan hanya Rasulullah SAW itu bagus dalam lisannya, tetapi Rasulullah SAW bagus dalam perbuatannya. Rasulullah SAW itu belum pernah atau tidak pernah Rasulullah SAW menyakiti dengan tangannya, menyakiti dengan apanya, dengan perilakunya. Begitu lembut kepada siapapun. Nah, oleh karena itulah kebaikan Rasulullah SAW dengan perbuatannya itu, tentunya Islam bisa tersebar ke berbagai pelosok dunia itu karena apa? Karena dengan perbuatannya, karena dengan apanya? Dengan lisannya. Tadi sudah dicontohkan perbuatan Rasulullah SAW. Walaupun dia selalu diludahi oleh seseorang, tetapi dengan perbuatan Rasul, dengan akhlak Rasulullah SAW, dia itu masuk agama Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah momentum bulan Rabiul Awal ini, yuk kita semua merujuk kepada Rasulullah SAW. Rasul sebagai referensi kita semua, ya. Rasulullah SAW sebagai uswah buat kita semua, sebagai suri tauladan buat kita semua. Kalau toh kita semua merujuk kepada Rasulullah SAW, maka tentunya hidup kita semua tidak akan tersesat. Sehingga ada hadis, taraktu fikum amrain wa in tamassaktum bihima lang tadilu abada. Jikalau kita semua berpegang teguh kepada dua perkara, ya, maka tentunya hidup kita tidak akan tersesat. Apa? Yang pertama adalah Al-Quran. Lalu yang kedua adalah wasunnati Rasulillah SAW. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Insya Allah hidup kita semua akan selamat dunia dan akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Terakhir, momentum bulan Rabiul Awal ini, yuk kita semua mencintai Rasulullah SAW, mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana mencintai Rasulullah SAW? Pertama, yaitu al-ita'atus saniyah, selalu melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, momentum bulan Rabiul Awal ini, yuk kita semua wa iksarus sholah, memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah SAW. Insya Allah kalau toh kita semua membacakan solawat, ya, tiap hari, tiap malam, minimal 1000 kali, insya Allah kita semua nanti orang yang paling pertama dipanggil oleh Rasulullah SAW nanti di yaumul qiyamah dengan diberikan tahta yang disebut dengan syafaatul uzmanya. Insya Allah. Coba kita bayangkan para jamaah, Allah itu tidak puasa, Allah itu tidak sholat, Allah itu tidak zakat, Allah itu tidak bunga haji. Tetapi mohon maaf, subhanallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yusholluna 'alan nabi, selalu membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sebagai umatnya yang ingin mendapatkan syafaatul ujma'nya, tentunya sholawat itu menjadi sebuah kewajiban buat kita semua untuk selalu diistiqomahkan, membaca dan membaca, diamalkan tiap hari. Insya Allah kita semua nanti di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah, mudah-mudahan kultum pada pagi hari ini menjadi ilmu buat diri pribadi khususnya, umumnya bagi kita semua yang mendengarkannya, dan yang paling utama mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.
bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf, yang baiknya dari Allah, dari Rasul, dari agama, yang salahnya yakin dari kealpaan diri pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.